Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurridwan dengan NIM 19472400001 dari kelas 29A. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah konsep dasar IPA oleh dosen pengampu Pak Sudarto. Baik, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, perkembangbiakan hewan, dan perkembangbiakan manusia. Yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Makhluk hidup yang ada di bumi mempunyai ciri-ciri, yaitu bergerak, bernafas, bertambah, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap stimulan. Nah, hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup yang ada di bumi yang tumbuh dan berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif atau berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif artinya tanaman atau individu tanaman baru berasal dari bagian vegetatif tanaman induk. Bagian vegetatif dapat berupa akar, batang, daun, umbi yang apabila dilepas dan ditempatkan pada lingkungan yang sesuai dapat tumbuh menjadi tanaman baru yang sempurna. Kemudian generatif atau berkembang biak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan secara generatif adalah perbanyakan tanaman tersebut melalui biji atau embrio yang dihasilkan dari persatuan gamet jantan dan gamet betina melalui proses penyerbukan dan pembuahan pada tanaman. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan dari manusia, sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan dibantu oleh manusia. Adapun macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, yaitu vegetatif alami dengan cara akar tinggal, vegetatif alami dengan cara spora, vegetatif alami dengan cara umbi lapis, vegetatif alami dengan cara umbi batang, vegetatif alami dengan cara umbi akar, vegetatif alami dengan cara geragi, vegetatif alami dengan cara tunas, vegetatif alami dengan cara tunas adventif, vegetatif alami dengan cara membelah diri. Adapun macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan, yaitu mencangkok, merunduk, menyetek, dan mengenten. Kemudian adapun jenis-jenis penyerbukan dalam perkembangbiakan generatif, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kemudian kita beralih ke perkembangbiakan hewan. Secara umum, perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua cara, yaitu vegetatif aseksual dan generatif seksual.
Perkembangbiakan aseksual berarti reproduksi tanpa melewati proses fertilisasi reproduksi. Aseksual biasanya menggunakan organ tubuh atau bagian tubuh hewan itu sendiri. Perkembangbiakan aseksual dapat dilakukan dengan cara antara lain membentuk tunas, fragmentasi, partenogenesis, generatif seksual. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi akan menghasilkan zigot. Selanjutnya zigot akan berkembang menjadi embrio. Dan pada tahap selanjutnya embrio akan berkembang menjadi individu baru. Proses fertilisasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Adapun perkembangbiakan hewan secara seksual dan secara aseksual. Contohnya adalah pada hewan ubur-ubur. Selama perkembangan hidupnya dapat berkembang biak secara seksual dan secara aseksual. Kemudian, adapun teknologi perkembangbiakan pada hewan. Contohnya adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Kemudian kita beralih ke perkembangbiakan manusia. Alat reproduksi pria, yaitu testis, buah sakar, penis, batang sakar, uretra, saluran kencing, vas deferens, saluran benih, kelenjar prostat, vesikula seminalis, kantung mani. Dalam testis terdapat sesuatu yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah organ yang memproduksi sperma. Seminiferus pria memproduksi lebih dari 12 miliar sperma setiap bulan. Kemudian alat reproduksi wanita, yaitu uterus atau rahim, tuba fallopi, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim. Nah, dalam ovarium terdapat sesuatu berwarna ungu. Adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan dalam ovarium tersebut dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel. Folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa tersebut, selaput rongga rahim menebal untuk mempersiapkan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi. Pembuahan, yaitu jutaan sperma dilepaskan dalam satu kali ejakulasi saat puncak senggama. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi.
Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi dinding sel telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Baik, itulah tadi sedikit pembahasan tentang perkembangbiakan tumbuhan, hewan, dan manusia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.